Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi, belajar seputar akuntansi dari YouTube. Di video kali ini, teman-teman, segmen akuntansi keuangan menengah, kita akan membahas seputar piutang usaha. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Video ini adalah kelanjutan atau part bagian dari video pembahasan piutang usaha yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan bisa diikuti. Piutang usaha itu tidak mengakui adanya unsur bunga. Nah, kenapa? Karena piutang usaha itu dicatat atau diakui atau diukur itu berdasarkan nilai sekarang. Artinya ketika ada bunga, nah itu pengakuannya beda lagi. Diakuinya sebagai pendapatan bunga. Dalam prakteknya teman-teman, perusahaan itu mengabaikan pendapatan bunga terkait dengan piutang. Mengabaikan di sini bukan artinya tidak mengukur lalu tidak mencatat, tetapi tidak mencatatnya itu maksudnya terpisah dari piutang usaha itu sendiri, karena untuk aset jumlah diskon itu biasanya tidak material atau potongan atau pendapatan bunga atau potongan. Nah, itu tidak terlalu material jika dikaitkan dengan laba neto untuk periode berjalan atau untuk satu periode akuntansi. Nah, tidak material di sini artinya tidak terlalu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, teman-teman. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara kita mencatat piutang pada laporan posisi keuangan. Nah, pada awalnya di sini piutang usaha dicatat sejumlah Rp500. Perusahaan selalu atau kadang-kadang menyisihkan piutang ragu-ragu. Nah, artinya di sini piutang ragu-ragu ini sama dengan penyisihan piutang tak tertagih. Ada risiko kalau klien atau pihak yang ketiga itu tidak mampu untuk membayar piutang sehingga disisihkan. Dalam laporan posisi keuangan atau dalam posisi neraca, maka piutang usaha ini di kategorinya adalah kategori dari aset lancar, disajikan di neraca. Nah, ini kalau kita lihat ada Rp500 dan dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp25. Artinya di sini sebesar 0,05 sepertinya. Nah, ini ada 475 atau 5 piutang akhir yang kita akui adalah sebesar 475 setelah dikurangi dengan penyisihan piutang atau kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Nah, seperti ini pencatatan pada laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini contoh yang kedua selanjutnya ada ayat jurnal untuk penjualan secara kredit. Artinya ketika ada penjualan secara kredit, kita akan mencatat piutang usaha bertambah senilai Rp100 atau $100. Penjualan bertambah di sisi kredit itu Rp100. Nah, ini ada penjualan, kita catat piutang usaha diakibatkan oleh penjualan itu sebesar 100 ditambah 500 jadinya 600 untuk piutang usaha. Nah, ketika penagihan, ada penagihan ini sebesar 333. Artinya kas bertambah sebesar 333, piutang usaha berkurang sebesar 333. Nah, kita cek. Nah, di sini ada collection. Karena piutang usahanya berkurang, maka dia di posisi kredit, mengurangi jumlah piutang tadi. Awalnya 600 dikurang 33, jadilah sisa piutang kita itu senilai 267. Kemudian ada penyesuaian sebesar $15 untuk estimasi piutang tidak tertagih.
Nah, artinya di sini ada piutang sebesar $15 yang akan tidak tertagih dari 600. Beban piutang tak tertagih kita catat 500, kemudian penyisihan dari piutang ragu-ragu senilai 500. Nah, ini mengurangi dari 500 kita. Ini disesuaikan. Artinya ketika di sini penyisihan piutang tak tertagih jadi bertambah 40. Yang awalnya penyisihan piutang itu hanya 25, ditambah kemudian ada kemungkinan tidak tertagih 15. Total untuk penyisihan piutang itu senilai Rp40. Nah, ada selanjutnya adalah penghapusan WO piutang tak tertagih. Ini artinya ketika sudah dihapus Rp10 ini atau $10 sudah benar-benar tidak tertagih. Cara mencatatnya, penyisihan piutang bertambah senilai Rp10, piutang usaha juga berkurang di sisi kredit senilai Rp10 atau $10. Nah, di sini kita catat, artinya di sini di kredit 10, piutang kita berkurang jadi 2567 yang awalnya 267. Nah, 10 ini sudah tidak akan tertagih, makanya kita kurangi langsung piutang kita. Di sini berkurang juga penyisihan piutang ragu-ragu yang awalnya hanya berupa estimasi dan ternyata beneran tidak tertagih senilai 10. Akhirnya sisa piutang yang tidak tertagih itu sebesar 30 untuk estimasi. Realnya berapa yang sudah tidak tertagih? Realnya adalah 10. Nah, ini tampilan untuk di posisi keuangan atau laporan posisi keuangan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 30, kemudian ada piutang usaha setelah dikurangi penyisihan senilai 30. Artinya 257 dikurangi dengan 30. Jadilah angkanya sisa 227. Nah, masuk di laporan posisi keuangan atau neraca di bagian aset lancar. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya mengenai piutang usaha, cara memperlakukannya, menghitung dan mengukur, serta menyajikannya di laporan posisi keuangan. Mudah-mudahan video ini menjawab kebutuhan dari teman-teman. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.